Selamat berjumpa kembali kepada para siswa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ragam gejala sosial yang ada di masyarakat, ya, beberapa ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat yang Anda pelajari dan Anda sudah mengetahui, ya, ragam gejala sosial apa saja yang ada di sekitar Anda, yang itu menjadi bahan penutup di dalam semester 1. Kepada para siswa semua, di dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh ini, ya, kita akan membahas tentang bab baru di awal semester 2 ini, yaitu tentang rancangan penelitian sosial, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan penelitian sosial, ya, nanti akan disampaikan berdasarkan satu ahli tertentu, dan bagaimana kita membuat satu rancangan, suatu penelitian, ya. Anda bisa melihat satu contoh seorang arsitektur, ya, sebelum dia membangun suatu rumah atau suatu monumen atau apa saja, dia akan membuat miniaturnya dulu. Dia akan membuat suatu rancangan dulu, ya. Nah, rancangan itulah sebagai blue chipnya atau sebagai cetak birunya, ya, bagi arsitektur di dalam mewujudkan bangunan nyata atau monumen nyata. Begitu pula di dalam suatu penelitian, khususnya penelitian sosial, sebelum seseorang melakukan satu penelitian, terjun di lapangan atau penelitian di dalam laboratorium, ya, maka dia akan membuat sebuah rancangan penelitian, ya. Karena ini sebagai blue chip atau sebagai cetak biru tadi, yang nanti akan dijadikan acuan, ya, seseorang mau terjun di dalam penelitian, ya. Baik, kepada siswa semuanya, sebelum jauh kita membahas tentang apa itu yang dimaksud penelitian dan bagaimana, ya, membuat suatu rancangan penelitian, terlebih dahulu Bapak mau menyampaikan tentang apa tujuan pembelajaran kita dalam membahas bab rancangan penelitian ini, ya. Pasti ada satu target yang hendak kita capai, ya, hendak kita tuju mengapa kita belajar dalam penelitian sosial ini, ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan, ya, tentang proses berpikir dan proses penelitian, ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyusun rancangan penelitian sosial budaya karena terkait dengan peminatan kita, maka kita lebih fokus pada rancangan penelitian sosial budaya, ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan topik, ya, atau masalah sosial budaya sebagai fokus penelitian, ya. Permasalahan sosial dan budaya, permasalahan masyarakat dan hasil perilaku masyarakat itu sendiri, ya.
Nah, masalahnya banyak yang ada di dalam masyarakat. Ya. Misalnya pengangguran itu sebagai masalah sosial. Ya. Kemudian apabila pengangguran menghasilkan suatu kejahatan, nah itu sudah masalah sosial dan budaya. Ya. Nah, fokus penelitian kita ke arah situ sesuai dengan peminatan atau jurusan Anda. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan pendekatan penelitian. Ya, jadi kita melakukan penelitian harus dengan pendekatan. Pendekatan apa saja di dalam penelitian ini, ya, nanti akan kita pelajari bersama. Ya, yang kelima yaitu peserta didik dapat memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Ya, memilih subjek penelitian. Ya, ya, disinilah nanti ya peserta didik akan mengenal apa itu yang disebut sebagai subjek penelitian. Ya, ada objek, ada subjek penelitian. Ya, nah, yang terakhir yaitu peserta didik dapat mengumpulkan data, ya, apakah data itu sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Jadi di sini, ya, setelah terjun di dalam penelitian, ya, peneliti ya harus bisa mengumpulkan data, tapi data itu harus sesuai dengan masalah yang diteliti. Tidak bisa sembarang data. Ya. Nah, inilah tujuan yang hendak kita capai. Kepada para siswa semua, kita mengetahui bahwa penelitian itu bisa dilaksanakan di satu tempat. Ya, saya berikan gambaran atau ilustrasi seperti ini. Anda akan berpikir bahwa itu satu penelitian yang diadakan di dalam ruangan, atau orang menyebut dengan laboratorium. Ya, nah, penelitian di laboratorium itu merupakan salah satu bentuk jenis penelitian. Ya, karena nanti ada penelitian yang diadakan di perpustakaan. Karena memang peneliti tersebut menggunakan penelitian studi pustaka. Ya, ada juga penelitian yang diadakan di lapangan atau di masyarakat secara langsung, karena dia menggunakan studi kasus. Ya, ada juga penelitian terhadap bangunan-bangunan kuno ataupun peninggalan-peninggalan pada masa lalu. Dia menggunakan studi story. Ya. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana seseorang kegiatan penelitian. Ya. Baik. Yang kedua, seperti apa yang Bapak sampaikan di dalam awal tadi, ya, saya ajak untuk memahami, ya, konsep definisi penelitian menurut para ahli. Ya, kita mulai dari ahli penelitian yaitu Marzuki. Ya. Menurut beliau, penelitian itu suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis,
ya, tentang fakta-fakta yang mengenai suatu masalah, ya, mengumpulkan fakta, mencari fakta, menganalisis fakta, ya, mengenai suatu masalah, ya. Nah, di dalam suatu penelitian itu, karena intinya mengapa diadakan penelitian, karena keingintahuan terhadap sesuatu hal. Sesuatu hal itu bisa masalah, ya. Misalnya terjadinya pengangguran. Pengangguran itu masalah, ya. Pengangguran itu sebagai suatu fakta masalah, ya. Nah, di dalam subjek yang Anda teliti tadi, Anda mengumpulkan hal-hal yang terkait dengan fakta pengangguran, ya, mencari dan menganalisis, ya, mengapa terjadi pengangguran, ya, apa dampak dari pengangguran, ya, mengapa terjadi pengangguran, ya, bagaimana cara mengatasi pengangguran. Nah, ini fakta-fakta ini Anda ingin tahu permasalahannya dan solusinya, Anda harus pandai-pandai untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis, ya, fakta yang Anda jumpai, ya. Nah, ini kalau Anda ingin, ya, mengumpulkan, mencari, menganalisa suatu fakta yang terkait dengan masalah, ini Anda sudah melakukan suatu penelitian sederhana, ya. Kemudian yang kedua, menurut Supranto, ya, menurut Supranto, bahwa penelitian suatu bidang ilmu pengetahuan adalah suatu kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip-prinsip dengan kehati-hatian dan sistematis, ya. Jadi kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, ya. Jadi di dalam penelitian itu tidak lepas dari data dan fakta, ya. Karena dari data yang Anda peroleh dengan metode penelitian yang Anda, ya, terapkan, ya, nanti di situ Anda akan muncul keingintahuan, ya, ingin ketahuan, kemudian nanti ingin mencari permasalahan, akan menganalisis suatu permasalahan, ya. Nah, menurut kedua ahli demikian, ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentang tahapan-tahapan dalam penelitian, ya. Di dalam penelitian itu memiliki tiga tahap, ya. Yang pertama, melakukan penyusunan rancangan penelitian, ya. Ya, seperti seorang insinyur tadi, arsitektur tadi, ya. Seorang insinyur teknik sipil mau membangun jembatan, dia akan membuat rancangan dulu, ya. Karena rancangan ini dijadikan acuan. Arsitektur membuat miniatur atau membuat satu cetak biru, ya. Miniatur atau cetak biru tadi, rancangan tadi akan dijadikan acuan untuk membangun, ya. Jadi rancangan di sini, ya, bagaimana seorang penjahit tanpa membuat mal, ya, langsung menjahit nggak bisa. Dia harus membuat mal dulu, panjang lengan berapa, ya, lingkar badan berapa, ya, kemudian lengan panjang atau lengan pendek, ya, lingkar perut berapa. Jangan sampai baju itu setelah selesai dijahit tidak muat badannya atau terlalu longgar. Maka harus disusun rancangan dulu sebelum seorang penjahit tadi menjahit kain yang sebenarnya.
Begitu pula seorang peneliti membuat rancangan dulu sebelum dia terjun dalam penelitian, ya. Ini tahap yang pertama. Setelah tahap pertama ini selesai, dia akan melanjutkan tahap pelaksanaannya, terjun langsung melakukan penelitian, ya. Bagaimana dia mengumpulkan data, bagaimana dia mengolah data, ya, bagaimana dia menggunakan landasan teori yang akan dipakai dari permasalahan yang ada, ya, bagaimana ya dia menggunakan teknik pengumpulan data. Haruskah dia wawancara, haruskah dia observasi, atau mungkin cukup teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Nah ini itu ada di dalam pelaksanaan terjun ke lapangan, ya, pendekatan-pendekatan yang ada di dalam penelitian dia akan terapkan. Nah itu yang dia lakukan di dalam pelaksanaan itu, ya. Nah setelah selesai di dalam penelitian, entah itu penelitian studi kasus atau penelitian studi pustaka ataupun penelitian lapangan yang lain, ya. Kemudian setelah selesai dia akan melakukan penyusunan laporan penelitian, ya. Kalau di tingkat mahasiswa ingin mendapatkan gelar sarjana, maka laporan penelitian itu dinamakan skripsi. Kalau dia ingin memperoleh gelar magister atau S2, maka dia menyusun laporan penelitian, namanya laporan ilmiah ini namanya tesis. Ya, begitu pula seterusnya apabila dia ingin memperoleh gelar PhD atau doktor, maka ya atau S3, maka demikian pembelajaran tatap muka hari ini. Saya akhiri sekian, ya. Di dalam pembelajaran ini yang terpenting Anda bisa mengambil intisari dari pembelajaran yang Bapak sampaikan, ya. Akhir kata sebelum berpisah, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan salam sehat. Tetap jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, hindari kerumunan, selalu memakai masker dan cuci tangan. Ya, demikian, sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya pada materi kelanjutan dari materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih.